Halo semuanya teman-teman onlineku. Apa kabar kalian malam ini? Aku doakan kalian semuanya sehat, baik-baik saja dalam segala hal ya. Ini udah malam ya teman-teman. Aku sengaja bikin video ini malam-malam karena aku mau mengajak teman-teman online aku membaca buku tipis ini ya. Karena kalau siang banyak yang mengganggu kan, jadi aku sengaja buat malam-malam aja gitu. Nah, aku tertarik untuk mengajak teman-teman untuk membaca buku tipis ini ya. Ini judulnya, kita langsung aja ya teman-teman. Judul buku kecil ini adalah, kelihatan gak sih? Gimana biar kalian tuh bisa kayak gini, gak bisa ya? Kayak gini ya. Tubuh sehat, jiwa kuat. Atau begini. Malah gak bisa ya. Nah, di dalam ada 5 judul yang dibahas ya. Judul yang pertama itu ini. Kelihatan nggak teman-teman? Bisa nggak sih ngebacanya itu dari sana? Mengenal psikosomatis, ya kan? Terus judul yang kedua itu ini. 6 cara menjaga kesehatan mental. 6 cara menjaga kesehatan mental. 6 cara menjaga kesehatan mental. Ketiga ini. 7 fakta unik kesehatan. 7 fakta unik kesehatan. Nanti aku benerin dulu ya teman-teman, nanti percuma aku udah capek-capek bikin video ternyata nggak kerekam suaranya. Selanjutnya ini apa teman-teman? 7 kebiasaan yang tanpa sadar mengganggu kesehatan mental. Yang terakhir teman-teman, 13 tanda mental atau jiwa yang sehat. Ini yang kelima. Nah teman-teman, jadi aku tuh dapat buku kecil ini tadi pagi ya. Aku tertarik untuk men-share isi dari buku kecil ini untuk teman-teman, karena aku lihat zaman sekarang kan mental orang itu gampang sekali depresi ya. Banyak kita lihat yang orang-orang kaya kayak gitu, walaupun dia kaya, uangnya banyak, tapi mereka masih mencari pelarian seperti melakukan obat-obat terlarang, pelarian seperti itu ya. Karena apa? Karena aku yakin karena mental mereka, mungkin mereka untuk depresi gitu, jadi mereka memakai pelarian seperti itu. Nah jadi aku mau ngajak teman-teman semuanya untuk membaca buku ini. Mungkin kita nggak akan selesai dalam satu video ya teman-teman. Nah kalau nanti tidak selesai, akan aku lanjutkan besoknya. Mungkin ini akan selesai untuk 2 video ya. Tubuh sehat, jiwa kuat. Oke, kita mulai teman-teman. Bukunya kita baca ya. Judul pertama tadi adalah mengenal psikosomatis. Apa itu psikosomatis? Secara etimologi, psikosomatis terdiri dari 2 kata, yaitu pikiran, psikis, dan tubuh soma. Jadi, jika diartikan secara harfiah, maka psikosomatis adalah penyakit yang melibatkan pikiran dan tubuh. Singkatnya, ketika seseorang menderita psikosomatis, maka tubuh orang tersebut mengalami masalah kesehatan. Tapi begitu dilakukan pemeriksaan fisik, sebenarnya tidak ada yang salah. Ia mengalami masalah kesehatan fisik karena mentalnya atau jiwanya bermasalah. Entah itu karena gelisah, stres, dan sebagainya. Nah, mungkin teman-teman yang
merasakan ada gejala di dalam tubuh gitu ya. Tapi setelah dicek ke sana, cek ke sini, cek ke sana, ternyata nggak ada apa-apa gitu. Ya mungkin ini masalahnya teman-teman. Gelisah, stres, dan sebagainya. Sekarang kita lanjut ya. Gejala psikosomatis. Gejalanya sendiri bisa bervariasi, tergantung kondisi psikologi masing-masing orang. Jadi kondisi psikologi orang itu berbeda-beda ya. Saya berbeda kondisi psikologi saya, suami saya berbeda, teman-teman berbeda, anak-anak teman berbeda, kondisi psikologinya. Setiap orang itu lain kepala, lain kondisi psikologinya ya. Tapi beberapa gejala umum yang sering muncul adalah jantung berdebar-debar. Nah, kayak orang jatuh cinta teman-teman, atau kayak orang yang jatuh tempo, berdebar-debar jantungnya. Tapi ini bukan gara-gara itu teman-teman, tapi ini adalah tanda-tanda atau gejala psikosomatis ya. Jantungnya berdebar-debar. Nah, aku pernah mengalami jantung berdebar-debar ini teman-teman. Ini gejala apa ya? Gejala panik. Itu dulu. Jadi aku duk jantung. Sesak napas. Nah, kalau sesak napas ini mungkin gitu ya, tapi aku nggak mengalami ini. Lemas. Ini aku alamin dulu teman-teman. Atau tidak dapat menggerakkan anggota tubuh sama sekali. Ini aku tidak mengalami ya. Nyeri ulu hati. Ini aku pernah mengalami teman-teman. Tidak nafsu makan. Pernah aku mengalami. Susah tidur. Satu malam tapi aku sudah seperti orang yang stres teman-teman. Udah kayak orang depresi. Selanjutnya nyeri kepala karena tensi aku pada waktu itu tuh rendah ya. Nyeri seluruh tubuh ini aku enggak. Nah, sekarang aku mau kasih tahu teman-teman, ketika aku mengalami jantung berdebar-debar, lemas, dan nyeri ulu hati, tidak nafsu makan, susah tidur satu malam itu, nyeri kepala itu di sini teman-teman, di tengkuk itu, aku cek ke rumah sakit dan aku diopname di rumah sakit, katanya asam lambung ya. 2 hari aku di rumah sakit. Begitu aku cek USG ke klinik, katanya begini teman-teman, lambungnya kena gastritis ringan teman-teman, ringan. Padahal di tubuh aku yang aku rasakan, aku itu udah mau tercabut nyawaku. Dari kepala ini tinggal kayak tercabut aja gitu. Kayak gitu teman-teman. Tapi kalau kita cek ke rumah sakit, ternyata cuman gastritis ringan teman-teman. Lambungnya gastritis ringan, katanya ringan teman-teman. Jadi aku mendengar pas dibilang gastritis ringan ini, aku dalam hati, katanya ringan, tapi kenapa aku yang mengalaminya, aku merasa kayak sudah mau lewat aja nyawanya itu gitu. Nah itu tadi aku setuju dengan ini teman-teman. Ini gejala-gejala mentalnya yang sakit ya teman-teman. Nah, selanjutnya ya teman-teman, kita bahas lagi. Mencari dokter yang tepat. Penderita psikosomatis biasanya juga tidak akan bisa menerima ketika menemui dokter yang mengatakan bahwa kondisi fisiknya baik-baik saja dan sama sekali tidak ada yang salah. Betul, aku dulu mengalami ini. Aku masih bolak-balik ke rumah sakit. Ganti-ganti dokter terus. Obatnya belum kemakan, ganti dokter. Obatnya belum kemakan, ganti dokter. Akhirnya aku putus asa, obatnya aku buang. Jadi aku tidak minum obat lagi. Aku pasrah, aku berdoa, berharap kesembuhan dari Tuhan ya. Nah, akhirnya ia pun, gara-gara dia itu nyari dokter yang selalu bilang dia baik-baik saja ya kan, tidak ada yang salah sama tubuhnya gitu. Akhirnya ia pun terus mencari dokter yang ia rasa cocok.
Nah, kecocokan ini biasanya terjadi saat ia menemui dokter yang dapat memahami kondisinya dan mau mendengarkan segala keluhannya dengan baik. Nah, berarti dia butuh, mungkin itulah dimaksudnya itu psikiater, teman-teman. Selanjutnya ya kita bahas, bagaimana ini bisa terjadi? Pada kenyataannya, kondisi pikiran mental memang dapat sangat memengaruhi kondisi fisik seseorang. Ketika seseorang merasa takut atau cemas, misalnya, maka jantung akan terasa berdebar-debar. Bahkan ada yang sampai mengalami pusing hingga mual. Nah, ini yang aku katakan tadi, teman-teman. Aku takut dan cemas sampai jantungku berdebar-debar. Aktivitas impuls saraf dari otak yang meningkat diyakini akan melepaskan hormon adrenalin atau epinefrin ke dalam aliran darah sehingga menyebabkan berbagai macam gejala fisik. Nah, tapi untuk kondisi aku pada kemarin itu ya, kembali lagi aku setelah mengalami banyak yang aku alami selama kena asam lambung kemarin, aku banyak untuk berdiam diri dan berharap kesembuhan dari yang di atas, teman-teman. Cara mengatasinya. Nah, jadi ini teman-teman ada dikasih tahu untuk cara mengatasinya ya teman-teman. Kalau ini bagus teman-teman, ini cara mengatasinya ini dia bagus ya. Cuman ada yang lebih bagus teman-teman, yaitu kesembuhan dari yang di atas ya. Tapi kalau aku mau membacakan ini enggak apa-apa ya teman-teman. Cara mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Misalnya psikoterapi seperti dengan terapi kognitif perilaku. Saya ini tidak paham teman-teman. Latihan relaksasi atau meditasi. Nah, teman-teman, aku kasih tahu ya, di YouTube itu banyak sekali musik relaksasi atau meditasi ya kan. Dia musiknya itu kayak slow, kayak musiknya kayak musik hujan turun sama suara petir-petir gitu. Nah, seperti itu contohnya musik relaksasi. Teman-teman coba cari di YouTube. Kalau kalian mengalami kecemasan atau apa gitu kan, kalian boleh coba ini. Kalian cari di YouTube ya, musik relaksasi atau meditasi gitu. Nanti kalian tuh dengarkan musik ini dan kalian santai gitu. Kalian diem gitu atau lagi baring gitu, atau kalian bangun tidur pasang musik ini gitu. Bisa. Cuman kalau untuk aku pribadi, aku waktu kemarin kena asam lambung itu ya, aku coba putar ini sekali malam mau tidur, aku coba ini putar, aku bisa tidur satu malam itu. Nah, untuk malam selanjutnya aku tidak bisa lagi memakai itu teman-teman, cuman sekali aja. Sampai sekarang pun kalau suamiku masang musik itu gitu, aku malah tidak bisa tidur teman-teman. Enggak cocok sama aku musik ini ya. Tapi akhirnya aku menemukan yang cocok sama aku teman-teman, dan itu membuat hatiku tenang sampai sekarang. Menjalani kehidupannya sampai asam lambungku itu sembuh teman-teman. Sampai apa ya namanya, waktu aku punya asam lambung kemarin itu, hidup aku tuh kan tidak tenang teman-teman. Kayak aku tiba-tiba tengah malam bisa terserang panik gitu kan, jantungku berdebar-debar gitu sampai keringat malam-malam teman-teman, orang lagi tidur enak aku banjir keringat gitu kan. Terus dan pernah sekali aku merasa di perut bagian ini masih gejala, menurut aku sih ini masih gejala asam lambung itu kan, rentetannya gitu. Di perut sebelah kiri ini kayak ada sesuatu gitu kan. Jadi dia sesuatu itu kayak sesuatu yang berdenyut gitu ya, seperti jantung duk-duk-duk. Terus dia cuman geraknya itu cuman di perut sebelah kiri. Jadi dia kayak sana kemari tapi cuman di perut sebelah kiri ini kan. Nah,
Jadi aku kemarin itu merasa ini apa gitu. Aku tuh kemarin tuh khawatir teman-teman. Ini apa ya? Aku kirain itu kayak sejenis kayak apa ini tumor, kayak apa ini apa daging tumbuh kayak gitu kan. Terus ternyata kekhawatiran itu membuat kita bertanya-tanya gitu kan. Itu membuat bukan kehidupan kita itu, pikiran kita menjadi tenang, enggak ya. Karena aku mengalaminya jadi aku bisa ngomong gitu teman-teman. Cuman karena aku tidak cek ke rumah sakit kan, aku tetap bertanya-tanya ini kenapa gitu. Dan yang aku alami itu membuat aku lemas kayak gitu kan. Nah, aku setiap kali mau cek ke rumah sakit itu selalu gagal ya, dan tidak pernah kesampaian untuk cek ke rumah sakit soal yang perut aku ini ya kan. Udah ke rumah sakit ternyata jadwalnya masih lama gitu. Nah, terus pada akhirnya yang aku lakukan ya itu tadi teman-teman, cuman berdoa, aku harap kesembuhan dari Tuhan gitu. Nah, lama-lama benjolannya itu, denyutnya itu menjadi lambat teman-teman. Denyutnya itu menjadi lambat. Terus aku tetap menjalani hari-hari aku gitu kan. Terus nggak tahu tiba-tiba balik lagi kayak kenceng lagi gitu. Dia sepertinya besar gitu kan. Dia seperti berjalan-jalan di perut aku gitu kan. Terus udah tidak berapa lama kemudian sampai sekarang ya, yang benjolan itu aku sudah tidak merasa ada lagi di perut aku, tapi kayak denyutnya itu kayak masih ada kecil gitu. Tapi aku percaya itu telah sembuh ya teman-teman. Dan asam lambungku pun sampai sekarang tidak pernah kumat kan. Tapi kalau kita itu mengalami kekhawatiran kan, panik itu memang rasanya kan tidak enak, kita merasa menderita kan. Nah, aku tuh nangis, air mataku tuh keluar bukan karena aku merasa menderita saat mengalami itu gitu teman-teman, tapi aku merasa terharu. Aku bisa melewati perjalanan itu sampai sekarang gitu. Karena waktu kemarin waktu aku keluar dari rumah sakit itu, karena aku udah merasa kayak berobat ke sana kemari itu tidak ada perubahan, aku masih tetap dalam kondisi keadaan yang buruk. Akhirnya aku diem, aku tidak cerita sama siapa-siapa keadaanku kan. Aku cuman fokus gitu sama Tuhan gitu. Aku cuman berharap kesembuhan dari Tuhan. Jadi kalau ingat itu, aku tidak menangisi penderitaan yang aku alami kemarin itu teman-teman. Tapi air mataku ini adalah air mata bahwa aku merasa terharu. Aku melewati itu, masa itu gitu. Aku melewati masa itu yang bikin aku air mataku keluar gitu. Kalau masa-masa sulit kemarin itu
Aku tidak menangisinya, teman-teman. Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Nah, cara mengatasinya itu tadi latihan relaksasi atau meditasi ya. Terus teknik pengalihan. Ini aku nggak ngerti, teman-teman. Akupuntur. Ini aku pernah dengar ya. Ini kayak pengobatan Cina ya. Hipnosis atau hipnoterapi, aku nggak paham, teman-teman. Terapi listrik. Ini aku nggak ngerti juga ini. Terus fisioterapi, aku nggak ngerti. Atau obat-obatan seperti antidepresan atau obat penghilang rasa sakit yang diresepkan dokter. Ya, ini banyak orang yang depresi, teman-teman, yang akhirnya minta obat secara resep dokter ya. Jadi mereka minta obat, makan obat untuk menenangkan diri ya. Tapi aku tidak makan obat dari dokter untuk menenangkan diri, teman-teman. Aku punya obat. Dan obat itu adalah obat yang paling manjur. Aku bersyukur memilikinya. Terus ini. Kita bahas ini aja ya. Sampai nomor 6 cara menjaga kesehatan mental ini aja ya. Nah, besok kita sambung lagi. Kita bahas 6 cara menjaga kesehatan, 6 cara menjaga kesehatan mental ya. Pertama, katakan hal positif pada diri sendiri. Cara kita memandang diri sendiri dan berkata-kata pada diri sendiri nyatanya sangat memengaruhi kejiwaan kita. Betul, teman-teman. Jadi jangan kita itu lagi memandang diri kita itu jelek ya, jangan ya. Kita kadang kan sering menghakimi diri kita sendiri gitu. Itu hentikan, teman-teman. Sayang sama diri kita. Sayang, teman-teman. Ketika kita memandang diri kita dengan cara negatif, maka hasilnya pun akan negatif, benar. Jika kita memandang diri kita dengan cara positif, maka jiwa dan mental kita pun jadi lebih positif dan sehat. Sebenarnya kalau aku pribadi ya, teman-teman, aku nggak tahu cara prakteknya itu begini. Yang tulisan seperti ini aku prakteknya tidak tahu, aku tidak mengerti. Tapi ada yang mengajari aku cara prakteknya. Jadi aku bisa mempraktekkan ini. Tahu nggak, teman-teman, aku ini sering dibully kurus kan. Karena aku ini kurus, teman-teman. Kurus, tapi walaupun aku kurus kan, berat badan aku tuh sekarang 45 gitu kan. Tinggi aku tuh 155. Dan aku sering dikatain orang kurus kan. Tapi tahu nggak, teman-teman, walaupun orang ngatain aku kurus, aku tidak membalas mereka dengan mengatain mereka. Tapi aku tuh memandang aku tuh cantik. Dan walaupun aku kurus, aku memandang aku cantik. Aku jelita, aku lebih daripada orang lain. Gitu loh, teman-teman. Kayak gitu. Nah, itu adalah salah satunya. Jadi, karena aku, walaupun orang membuli aku seperti itu, fisik aku seperti itu, karena aku di dalam ada seseorang yang mengatakan aku itu cantik jelita. Nah, saat aku mau dibully sama orang lain, perkataan seseorang ini melekat di dalam hati dan pikiran aku. Jadi saat orang membuli aku kurus gitu ya, karena aku udah dikasih tahu dari awal aku itu cantik jelita, jadi perkataan orang yang membuli aku kurus ini itu tidak masuk, teman-teman. Nah, jadi walaupun orang membuli aku tetap mengingat aku itu cantik jelita, lebih daripada orang lain. Nah, gitu. Jadi itu perlu kita memandang diri kita itu seperti itu. Itu salah satu contoh ya, teman-teman. Karena banyak hal, bukan cuma fisik aja ya. Banyak sekali hal yang lain
yang harus kita memandang diri kita itu dari segi yang baik-baik saja gitu. Terus banyak bersyukur. Kesehatan mental juga akan lebih terjaga jika kita mampu untuk senantiasa mengucap syukur. Sikap ini mencegah kita membanding-bandingkan hidup dengan hidup orang lain, dan di sisi lain dapat membuat kita menjalani hidup dengan penuh sukacita. Orang yang banyak bersyukur biasanya punya kesehatan mental yang baik. Nah, kalau teman-teman yang sering bersyukur ya di sini ya, berarti punya kesehatan mental yang baik ya. Jadi kalau kita yang belum banyak bersyukur mulai hari ini, mari kita belajar banyak bersyukur. Aku juga pribadi, aku mau belajar banyak bersyukur ya teman-teman. Karena itu katanya di sini sikap ini mencegah kita membanding-bandingkan hidup dengan hidup orang lain gitu. Kadang kita kan sering seperti itu ya. Olahraga. Yang membuat orang sering kali malas olahraga adalah beratnya aktivitas tersebut. Padahal olahraga di sini tidak harus selalu berat ya. Misalnya jalan kaki aja 20-30 menit sehari katanya. Tubuh akan melepaskan endorfin yang membantu menyingkirkan stres dan meningkatkan suasana hati sebelum dan sesudah berolahraga. Belajar lebih terbuka. Nah ini teman-teman, aku mau bahas ini juga ya sama teman-teman. Kalau olahraga aku juga malas olahraga ya. Belajar lebih terbuka. Jika selama ini Anda lebih sering menutup diri dan memilih untuk memendam masalah sendiri, maka cobalah untuk bersikap lebih terbuka. Temukan orang yang dapat dipercaya hanya untuk sekedar berbagi hidup. Percayalah, hidup akan terasa lebih ringan ketika kita punya rekan berbagi hidup. Mungkin kita suami ya. Nah, suami. Atau mungkin kita cari yang belum bersuami, mungkin carilah temen untuk berbagi gitu loh. Aku punya temen untuk ku berbagi kan, selain suamiku ada satu lagi temanku. Jadi aku punya teman berbagi itu 2, tapi ada satu lagi itu yang di atas ya teman-teman, yang sering aku ceritakan kepadanya gitu. Nah, carilah teman yang bisa membuat kalian tuh bercerita apapun, tapi lebih baik kenali dulu juga orangnya ya. Jangan-jangan nanti kita ceritain malah disebarin kemana-mana gitu. Jadi kita harus pilih-pilih juga ya. Terus beristirahat katanya, tidak perlu memaksakan diri. Kalau lelah ya istirahatlah barang 10-15 menit gitu. Terus malam itu cukuplah tidur, karena kalau malam itu katanya itu katanya loh teman-teman, malam itu waktu kita istirahat itu, di situ tubuh kita itu meregenerasi. Makanan yang enak itu membuat hati lebih bahagia katanya. Pada kenyataannya makanan enak memang membuat hati lebih bahagia. Rasa lezat yang dirasakan dalam mulut akan membuat otak melepaskan senyawa-senyawa kimia yang menenangkan suasana hati. Meski demikian, ingat bahwa segala sesuatu berlebihan itu tidak boleh ya. Boleh saja makanan enak, tapi perhatikan juga intensitas dan jumlahnya. Segitu aja ya teman-teman. Ini besok kita akan bahas 7 fakta unik kesehatan. Ini ada kopi. Katanya minum kopi katanya ini minum kopi mencegah depresi. Ini ada lagi, permen karet dapat mengurangi stres. Ini ada lagi nih. Orang yang optimis punya umur lebih panjang katanya. Besok kita bahas lagi ya. Ini aja udah 33 menit videonya nih.
Ya udah ya teman-teman, ini kan sudah malam, waktunya kita beristirahat ya. Jadi sekian video malam ini. Besok kita akan bahas lagi buku ini. Sampai jumpa besok ya, atau lusa ya. Selamat beristirahat, mimpi yang indah. Besok pagi bangun dengan bahagia, bangun dengan semangat yang kuat. Oke. Selamat malam, selamat beristirahat.